Halo semuanya, selamat datang di channel Setelah Tanda Tanya, Burung Kolibri, mesin terbang paling sempurna di alam semesta. Hari ini, kita bakal membedah sesuatu yang, jujur aja, benar-benar gila secara evolusi. Siap-siap ya, karena kita akan membongkar anatomi dari mesin biologis mungil ini. Coba bayangkan sebentar, kalau kamu dengan ukuran tubuh manusia sekarang punya tingkat energi yang sama persis kayak burung kolibri, kamu harus makan 150.000 kalori setiap harinya. Cuma buat bertahan hidup. Iya, kamu nggak salah dengar, 150.000 kalori. Jadi burung yang sering kita lihat seliweran di taman ini bukan sekedar burung biasa teman-teman. Ini adalah mesin bertenaga super yang menembus batas-batas biofisika. Nah, mari kita lihat lebih dekat gimana mesin ini sebenarnya bekerja. Bagian pertama, mesin terbang paling sempurna. Ini tuh benar-benar keajaiban evolusi. Gabungan antara kerangka vertebrata dengan kelincahan terbang ala serangga. Lanjut ke bagian kedua, misteri sayap angka 8. Kita akan bongkar rahasia aerodinamika unik dari burung ini. Dulu nih, para ilmuwan mikir, kolibri kan bisa terbang diam di udara kayak lebah. Pasti cara kerjanya sama persis dong. Tapi ternyata salah besar. Kalau serangga itu menghasilkan gaya angkat atau lift secara seimbang 50-50 saat sayapnya ke atas dan ke bawah, kolibri itu beda banget. Mereka ini sangat asimetris. Bayangin, 75% daya angkat mereka itu dihasilkan waktu sayap mengepak ke bawah, alias downstroke. Sisanya, yang 25%, baru didapat pas upstroke. Terus, kenapa bisa beda? Nah, karena sayap kolibri ini pada dasarnya tetap sayap gurung sejati yang punya kelengkungan alami, nggak datar kayak serangga. Jadi otomatis efisiensinya berkurang pas posisinya terbalik ke atas. Jadi pertanyaannya, gimana cara mereka ngelakuin manuver ajaib ini? Kuncinya ada di rangkaian gerakan yang super kompleks. Pertama, mereka melakukan downstroke yang sangat kuat. Lalu, nah ini dia yang krusial, ada hentakan pergelangan tangan yang kilat banget. Hentakan ini ibaratnya memutar balik sayap mereka hampir sepenuhnya untuk fase upstroke. Konsepnya tuh mirip banget sama gimana helikopter ngatur sudut pitch pada baling-balingnya buat ngontrol aliran udara. Mereka muter bahu dan pergelangan tangan ngebentuk gerakan angka 8 dengan presisi yang wah gila sih akurasinya. Buat ngebayangin keajaibannya, coba perhatikan visual dari teknologi laser ini. Ini nunjukin fenomena yang disebut aerodinamika tak tuna. Kelihatan kan ada pusaran angin persis di atas sayap itu. Itu namanya leading edge vortex atau pusaran tepi depan. Pusaran ini bikin zona tekanan udara yang drop banget alias sangat ekstrim. Mirip sihir sih, karena pusaran angin inilah yang secara harfiah menyedot sayap ke atas. Daya angkat luar biasa kayak gini nggak bisa loh dijelasin pakai ilmu aerodinamika pesawat terbang biasa. Masuk ke bagian ketiga, dapur pacu sang kolibri. Yuk kita bongkar mesin bioenergetika yang kerjanya nggak ada matinya ini. Ngomongin spesifikasi mesinnya, asli bikin geleng-geleng kepala. Kalau burung biasa, otot terbang itu paling cuma ngambil sekitar 15% dari berat badannya. Tapi kolibri, otot dada mereka mendominasi sampai 25 bahkan 35% dari total berat tubuh. Nggak cuma itu yang bikin kaget. Otot ini isinya 100% serat oksidatif merah. 100%. Artinya apa? Nggak ada tuh yang namanya serat putih yang gampang capek. Otot mereka ini benar-benar dijejali mitokondria, mesin aerobik yang dirancang murni buat performa ekstrim. Nggak ada tandingannya deh di dunia hewan bertulang belakang. Terus, secepat apa mesin ini ngebut? Jawabannya, 77 kali lipat. Laju metabolisme burung kolibri itu beroperasi 77 kali lebih kencang dibanding kita manusia. Enzim di tubuh mereka udah kayak di-upgrade mentok. Kerjanya super efisien buat ngisap gula dari nektar bunga dan langsung dibakar habis di otot saat itu juga. Mereka nggak perlu repot-repot ngubah gula jadi lemak dulu buat disimpan. Prinsipnya simpel, gula masuk, tenaga instan langsung keluar. Keren banget kan? Oke, lanjut ke bagian keempat. Komputer navigasi tingkat tinggi. Kita akan cari tahu rahasia di balik stabilitas visual sang kolibri. Punya tenaga raksasa tapi nggak ada kendali itu kan sama aja bencana ya. Helikopter kecil manapun pasti hancur kalau kena angin kencang. Nah, gimana caranya si kolibri ini bisa super stabil di tengah hembusan angin dan ruang sempit? Rahasianya ada jauh di dalam otak mereka, di sebuah area yang namanya lentiformis mesencephaly atau kita sebut aja LM. Buat kolibri, area otak ini membesar secara ekstrim. Bedanya sama otak vertebrata lain yang bias mendeteksi pergerakan ke depan, area LM pada kolibri ini bisa memproses pergerakan visual dari segala arah secara bersamaan. Ini ibarat giroskop biologis yang super responsif. Mereka bisa mendeteksi dan mengoreksi posisi dari gangguan arah manapun, sekecil apapun itu. Saking canggihnya komputer visual ini,
Mereka bisa loh menavigasi celah yang ukurannya lebih sempit dari rentang sayap mereka sendiri. Mereka dengan sadar mengubah-ubah cara sayapnya bergerak. Misalnya, pas mau melesat nembus lorong sempit kayak peluru, mereka bakal narik sayapnya ke dalam badan. Strategi ini disebut swept-to-wing transit. Atau ada cara lain nih. Mereka bisa memiringkan badan, terbang menyamping nembus celah sambil terus mengepakkan sayap, tapi dengan amplitudo kepakan yang super kecil. Kelincahan yang benar-benar di luar nalar. Bagian kelima, inspirasi teknologi masa depan. Ini dia cetak biru evolusi buat teknologi drone kita. Coba deh kita bandingkan sebentar. Sayap kolibri itu bentuknya pendek, lentur, dan mengandalkan pusaran udara tak tunak tadi buat tetap stabil, walaupun posisinya miring tajam. Di sisi lain, baling-baling microdrone buatan manusia itu panjang, kaku, dan cuma ngandalin aliran udara yang konstan. Masalahnya, baling-baling drone ini gampang banget ngestol atau kehilangan daya angkat pas tiba-tiba dihantam angin kencang. Makanya, desain arsitektur organik sayap kolibri ini jelas jauh lebih tangguh buat mempertahankan stabilitas. Para ahli terkemuka juga nyadar akan hal ini. Prinsip barunya sekarang gini, kalau kamu pengen bikin mesin yang nggak gampang ngestol pas sudut terbangnya tajam, mending contek aja arsitektur sayap pendek punya kolibri. Inilah alasannya kenapa para insinyur modern mulai ninggalin desain baling-baling lawas. Mereka sekarang lagi sibuk bikin generasi nano drone baru pakai sayap mengepak yang benar-benar meniru biomimetika alam ini. Tujuannya satu, mencapai tingkat kelincahan yang selama ini mustahil dilakukan sama mesin buatan manusia. Pada akhirnya, kalau kita perhatiin anatomi mesin terbang mungil ini, kita jadi sadar satu hal. Evolusi itu ternyata udah mecahin masalah teknis tingkat tinggi jutaan tahun sebelum manusia bahkan kepikiran. Nah, coba pikirin deh. Kalau sekepal kecil otot, tulang, dan otak seukuran kacang ini aja bisa sehebat ini, kira-kira rahasia alam apa lagi ya yang masih sembunyi dan nunggu buat kita jadikan cetak biru teknologi masa depan? Menarik banget buat ditunggu. Terima kasih udah nemenin saya ngulik topik seru hari ini. Teruslah bertanya, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.